kasih Yesus, saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Shalom Tunas Remaja, Shalom guru-guru sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang, baik pusat maupun pos. Senang bertemu kembali dengan kita semuanya, walaupun hanya melalui online. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah. Mari siapkan hati kita, mari ambil posisi yang baik untuk berdiri semua bangkit. Kita mau bersaat teduh, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan situasi ini tidak enak, tapi kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kehidupan. Mari kita bersaat teduh. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan dari hatimu yang terdalam pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi COVID melanda Indonesia, melanda dunia, kami mengakui ada rasa khawatir kami. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatan kami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang akan memeliharakan kami. Kami berdoa biarlah di masa-masa yang sulit ini membawa kami menyadari bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan beri. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, mulut kami, di tengah-tengah hati kami ketakutan, sedih, bosan terus di rumah. Tapi kami mau berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan, sekalipun kami tidak bisa beribadah di Gereja Kristus Ketapang, tapi kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi untuk setiap kami.
yang ada di rumah masing-masing. Kami memohon Roh Kudus bekerja seluas-luasnya untuk melawat kami, sehingga kami mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Apa yang paling terindah dalam hidup? Kalau bagi Bu Reli, bisa jalan-jalan, apalagi ke gunung. Senang banget. Bagaimana dengan kamu? Apa yang paling terindah dalam hidupmu? Tapi jujur ya, mau jalan-jalan, makanan, atau yang saat ini yang kita alami rintangan yang ada, semua itu bisa kita lalui ketika kita sadar bahwa Tuhan beserta kita, itu yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Mari kita katakan dengan iman, hari yang terindah ketika ku jumpa Yesus. Mari nyanyikan dengan semangat. Yuk kita bangkit berdiri walaupun kamu di rumah. Bu Reli nggak bisa lihat, tapi mari masing-masing kita juga tepuk tangan. Nyanyikan pujian ini, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan siapa? Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta siapa? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan sekali lagi, hari yang terindah. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Katakan, di hatiku ada apa? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Kamu ingin apa? Ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Katakan sekali lagi, di hatiku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Biarlah seperti pujian ini, walau banyak rintangan, dampak dari COVID-19 membuat kita tidak bisa kemana-mana, jenuh mengerjakan tugas-tugas di rumah karena kamu home learning. Bersama Tuhan, kamu bisa kuat. Amin. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cik Pauline. Mari kita nyanyikan pujian firman kehidupan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Hendaklah nyata bagiku, firman kehidupan. Firman yang terindah
Benar firman kehidupan seperti pujian kita tadi. Cici akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk merenungkan sedikit akan firman-Mu. Dalam kondisi saat ini kami yakin Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini. Amin. Ormada. Mau gede. Vomit. Enggak. Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord. Everything you want. Is it all that you can gather for yourself? Do you love a lot? It's that love that Jesus gives to everyone. Is it strange that you prove that you made yourself already has given? Everything is lost. Still I know that you can take it to the Lord. Hoy! Naman! Ito naman. Cici yakin kalau kita semua pernah ngelihat bayi. Mau yang lahir di Indonesia, yang lahir di Korea, Jepang, Eropa, ataupun di Amerika, pasti mereka semua sama. Mereka kalau lagi seneng, mereka akan ngoceh ataupun tertawa. Tapi kalau mereka lagi sakit ataupun lapar, pasti mereka nangis. Dan mereka juga sukanya susu. Karena mereka emang membutuhkan untuk perkembangan jasmaninya, mereka minum susu. Begitu juga kita. Kita sebagai pengikut Kristus, kita juga membutuhkan air susu murni yang berupa firman Tuhan, yang membawa kita ke dalam pertumbuhan rohani. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah dapat adik-adik? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dari firman yang kita sudah baca, kita yakin kalau firman itu menguatkan kita dan kita selalu ingin bersandar pada firman Tuhan.
kita manusia jauh daripada sempurna. Kita mempunyai sifat baik dan sifat buruk. Waktu di awal tahun 2020 ini, kalian udah tulis resolusi kalian? Cici juga sudah, yang mana salah satunya memperbaiki sifat buruk yang Cici punya. Gimana untuk kalian? Kalau ada yang belum, tolong ya, kita kan lagi sekolahnya di rumah nih. Jadi tolong bikin list, mana sih sifat baik kita, sifat buruk kita. Dari sifat buruk kita itu, kita ambil satu aja sifat buruk kita itu yang menjadi PR kita tahun ini. Supaya kita dapat dirubah sedikit demi sedikit. Tidak gampang sih kalau untuk merubah sifat. Tapi jangan bilang kita nggak bisa merubah sifat kita. Kita bawa dalam doa. Kita juga harus tetap berjalan untuk merubah sifat kita itu. Contohnya, waktu beberapa tahun yang lalu, Cici pemarah, sedikit aja disakitin, wah langsung ngamuk. Tapi ada niat untuk berubah setelah mengenal Kristus, dan perubahannya itu lumayan lama, 3,5 tahun teman-teman. Dan dalam perjalanan 3,5 tahun itu sempat dirawat karena menahan amarah sampai leher Cici ini tegang dan mau tidak mau dirawat. Tapi kita jangan pernah stop pada saat kita mengalami kendala. Kita bawa dalam Tuhan dan kita rubah sifat kita itu sedikit demi sedikit, sehingga sifat baik kita menjadi lebih banyak dibandingin sifat buruk kita. Kalau kita tidak berubah, kita nanti kayak bayi yang minumnya susu dan makanan yang lembut-lembut terus. Kalau secara rohani kita tidak berani untuk berubah, itu nanti kita pada saat mengalami kendala, kita pasti mengeluh dan atau malah menyalahkan Tuhan. Itu jangan sampai kita lakukan. Dan dimana pada saat ini kita sama-sama mengalami COVID-19, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita jangan marah ataupun mengeluh karena kondisi saat ini, tapi kita harus bersatu dalam doa, dan kita juga harus protect diri kita, keluarga kita, dengan rajin cuci tangan, pakai masker. Kalau keluar mungkin kita bisa pakai juga sarung tangan. Selain belajar di rumah, kita juga bantu untuk bersih-bersih di rumah. Misalnya untuk menyapu lantai ataupun membersihkan lantai pakai karbol dan sebagainya, sehingga kita bisa memprotek keluarga kita dan diri kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu dan diri kita, dan kita juga dalam kondisi saat ini kita juga bisa lihat kebaikan dari Tuhan, di mana kita bisa selalu berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, makan bersama keluarga, dan jangan lupa
kita juga harus melakukan kegiatan di luar rumah, bukan berarti kumpul, tapi kita berjemur matahari. Itu baik banget buat kita. Yang dianjurkan sekitar jam 8 sampai jam 11 siang, bukan berarti sekian lama, tapi cukup 10 sampai 15 menit aja kita lakukan itu. Dan kalau kita kepengen order makanan, kita tinggal klik dan kita bisa pesen melalui GoSend ataupun GrabFood, di mana kita akan mendapatkannya. Tapi jangan lupa ya, kita berbagi juga untuk drivernya, supaya mereka yang dalam kondisi saat ini orderan sedikit, kita dapat juga berbagi. Coba kalian lihat, pada saat kalian memberi tips ataupun memberi makanan lebih dan yang kamu kasih ke pengemudinya itu, kamu lihat mata dari pengemudi itu, pasti ada sukacita yang membuat kita juga sukacita. Jadi kita tidak pernah akan rugi kalau kita berbagi. Dari kesimpulan firman Tuhan yang pada hari ini yang diberikan dari gereja, selalu ingin dan kita juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari kesimpulannya, kita perbaharui manusia lama kita. Yang kedua, perbarui iman percaya kita. Dan kita memperbaiki komitmen kita untuk merubah sifat-sifat buruk kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan pada kami untuk sedikit sharing firman-Mu. Ajari kami untuk dapat merubah sifat kami sedikit demi sedikit dan dapat mengaplikasikannya kepada orang di sekitar kami. Kami rindu untuk bisa berkumpul lagi di rumah-Mu Bapa. Tolong kami ya Tuhan, beri kami kesehatan juga pada keluarga kami serta orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa khususnya untuk Presiden Jokowi dan jajarannya, agar Kau beri kesehatan kepada beliau dan juga hikmat, serta Kau berikan juga kesehatan kepada kepala negara yang lainnya dan jajarannya, sehingga kami dapat saling bahu-membahu dalam menghadapi wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kami percaya campur tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua. Hanya kepadamu kami ucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kamu sudah dapat poinnya? Si Pauline mengingatkan kita lewat firman Tuhan hari ini, kita harus terus bertumbuh. Iman kita, karakter kita, pengetahuan kita di dalam takut akan Tuhan. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Oh ya, sebentar. Ibu Reli mengingatkan kamu, persembahan boleh kamu kumpulkan di amplop dulu. Nanti waktu kita ke sekolah minggu, kamu bisa serahkan kepada guru-guru sekolah minggumu. Oke ya? Ini sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita bisa ada sekarang karena kebaikan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian dengan menyatakan Allah itu baik. Katakan dengan imanmu, Allah itu baik dalam hidup kita. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
online ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang baik yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh peliharakan hidup kami. Jika saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan, kami mengakui semua apa yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan kami belajar mengembalikannya sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah persembahan ini, supaya menjadi persembahan yang hidup, yang akan Tuhan pakai melalui Gereja Kristus Ketapang, untuk menjadi berkat bagi jemaatnya, dan juga bagi orang-orang di luar dari Gereja Kristus Ketapang. Kami juga saat ini bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh menolong pemerintahan kami di dalam menangani dampak dari COVID-19 ini. Beri mereka hikmat apa yang harus dilakukan untuk menanganinya. Dan kami pun sebagai rakyat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengikuti peraturan dan arahan dari pemerintah untuk kebaikan kami juga. Agar kami pun ambil bagian melayani Tuhan dengan mengurangi penebaran virus COVID-19 ini, dengan kami mau tinggal di rumah, mengurangi physical distancing supaya sungguh-sungguh boleh pemulihan di atas Indonesia boleh cepat Tuhan. Bahkan untuk seluruh dunia kami berdoa memohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit atau harus mengalami perawatan di rumah, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim medis, terima kasih untuk tim dokter, perawat, semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi mereka sukacita, kesehatan, supaya mereka menjadi alat Tuhan di dalam menolong pasien-pasien yang sakit. Dan kami pun yang ada di rumah, baik untuk keluarga kami, opa, oma, bapak dan ibu, juga untuk kami, supaya sungguh Tuhan menolong kami, memberi kami sukacita di tengah-tengah di rumah, kejenuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami boleh mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Dah.